Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 12 akan mereview tugas jurnal dari mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah dengan dosen Profesor Dr. Sepki Mardian. Untuk jurnal yang kami ambil berjudul meninjau kembali idealisme audit syariah bagi lembaga keuangan Islam. Review ini dilakukan oleh saya sendiri, Esti Dwi-Gandini, kemudian Tina Aprilia, Isani Nurha, dan Ibu Rini Ekostiani. Judul aslinya adalah Revisiting the Idealism of Syariah Audit for Islamic Financial Institution, Jurnal Bimas Islam, volume 16, nomor 2, tahun 2023. Penulisnya dua orang dari Indonesia, Dr. Ratna Mulyani, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala Indonesia, Dr. Hafaz Furkani, dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Indonesia. Kemudian Profesor Sahul Hamid Muhammad Ibrahim, mantan Associate Profesor INSEF dan IUM Malaysia. Dr. Manal Muhammad Hamaudah, dosen akuntansi Universitas King Abdul Aziz dari Arab Saudi. Tujuan daripada penelitian ini adalah meninjau kembali secara konseptual idealisme audit syariah bagi lembaga keuangan Islam atau LKI dengan menggali akar, makna, karakteristik, dan berbagai isu yang menyertainya, serta mengusulkan kebutuhan akan kerangka kerja audit syariah yang lebih holistik dan terstandarisasi. Mengenai tujuan penelitian secara spesifik, yang pertama adalah mengkaji akar historis dan konsep awal audit dalam Islam, khususnya melalui institusi Hizbah. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi praktek kontemporer audit syariah, termasuk bentuk internal dan eksternal auditnya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan makna dan ruang lingkup audit syariah, serta membedakannya antara audit syariah dengan audit konvensional. Keempat adalah mengidentifikasi tantangan dan permasalahan utama seperti kualifikasi dan kompetensi auditor syariahnya, ketidakjelasan peran dan standar audit syariah, dan lemahnya regulasi dan otoritas pengawasan audit syariah. Yang berikutnya adalah tujuan secara spesifiknya mengusulkan elemen-elemen penting dalam pembangunan kerangka audit syariah yang ideal, yaitu dengan penetapan standar kompetensi, kemudian lembaga regulator khusus audit syariah, dan standar khusus audit yang mencerminkan nilai maqasid al-syariah. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat oleh rekan saya, Ibu Rini. Silakan Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Esti Dwi-Gandini. Berikutnya saya akan melanjutkan bahasan tentang masalah riset yang kita kaji. Masalah riset yang diangkat dalam pembahasan ini adalah membahas perkembangan dan pentingnya audit syariah dalam lembaga keuangan Islam yang semakin penting untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun audit syariah itu telah diimplementasikan, tapi masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang praktik audit syariah itu sendiri yang sesuai dengan standar syariah. Masalah utama yang dikaji dalam jurnal ini adalah ketidaksesuaian antara konsep ideal audit syariah dengan praktik nyata yang ada dalam industri keuangan, yang diharapkan menjadi mekanisme pengawasan menyeluruh yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap aspek hukum syariah saja, legal ataupun formal, dalam produk keuangan, tetapi juga mencerminkan dimensi spiritual, sosial, dan etis dari sistem ekonomi Islam itu sendiri. Kesenjangan antara konsep ideal dan praktik dalam audit syariah ini mencakup aspek keuangan dan non-keuangan, proses manajemen sumber daya manusia, etika pemasaran, kepatuhan sosial dan lingkungan, penilaian dan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial tentang ekonomi. Minimnya standar dan pedoman audit syariah yang komprehensif dan diakui oleh dunia internasional. Audit syariah belum memiliki kerangka kerja yang kokoh seperti audit konvensional yang didukung oleh standar internasional. Meskipun AAO
GIFI telah mengeluarkan beberapa standar termasuk GSIFI, yaitu General Standard for Islam Financial Institution. Standar ini masih berfokus pada audit keuangan konvensional berbasis syariah, belum menyentuh secara mendalam aspek audit sosial dan etika, belum mencakup kerangka konseptual audit syariah yang ideal. Yang berikutnya, konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep makosid al-syariah sebagai kerangka untuk melaksanakan audit syariah. Makosid al-syariah mengacu pada tujuan dan prinsip yang melindungi kepentingan umat manusia. Konsep ini menjadi dasar untuk meneliti efektivitas audit syariah dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Metode riset yang digunakan dalam makalah ini menggunakan metode telaah pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait syariah, terkait audit syariah. Peneliti meneliti artikel, buku, dan sumber lain yang mendukung isu yang dibahas tanpa membatasi pada waktu atau dasar data tertentu. Pendekatan riset menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik. Demikian, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Oke, terima kasih kepada Bu Rini. Oke, untuk selanjutnya temuan riset yang ditemukan dari artikel ini. Yang pertama yaitu penelitian ini menemukan bahwa konsep audit syariah perlu melampaui batasan internal untuk bisa mencakup semua aspek operasional lembaga keuangan Islam. Perlu adanya standar dan kualifikasi dan juga pedoman audit syariah yang lebih komprehensif dan bisa diterima secara internasional. Kualifikasi dan kompetensi auditor syariah harus ditingkatkan agar bisa memenuhi tantangan yang ada pada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dari artikel ini adalah berdasarkan konseptual. Memberikan pendekatan menyeluruh terhadap audit syariah tidak hanya semata sebagai pengawasan internal saja, dan juga mengintegrasikan pendekatan fikih, ekonomi Islam, dan juga tata kelola syariah secara modern. Yang kedua, berdasarkan landasan historis dan normatif, mengkaitkan institusi Hizbah sebagai fondasi awal akuntabilitas dalam sistem Islam, dan juga menekankan keterkaitan syariah audit dengan maqasid al-syariah, bukannya sekedar kepatuhan prosedural saja. Kemudian kelemahan dari artikel ini berdasarkan satu minimnya usulan teknis, yang dimana pembahasan tentang implementasi praktis dan rekomendasi yang disajikan masih kurang mendetail. Untuk yang kedua, ini berdasarkan studi, yang dimana studi hanya bersifat teoretik saja, tidak menekankan praktek audit syariah aktual dari bank atau lembaga tertentu. Yang ketiga, penekanan wilayah secara spesifik. Jadi artikel ini meski mencakup beberapa negara, hanya banyak referensi lebih condong pada praktek Malaysia saja, sehingga kurang global dari sisi praktek LKI di Timur Tengah, Indonesia, ataupun di Afrika. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ihsani. Kepada Bu Ihsani dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Vina. Untuk selanjutnya itu materi penilaian akademik. Penilaian akademik ini yaitu yang mana artikel ini layak diapresiasi sebagai kontribusi pemikiran terhadap konstruksi audit syariah, karena ia tidak hanya menuntut sebagai audit kontrol, tetapi juga sebagai mengajukan paradigma sebagai fungsi etik dan layanan makosid. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini artikel ini memberikan kontribusi konseptual yang kuat terhadap pengembangan disiplin audit syariah, yang mana sejalan dengan nilai-nilai Islam, meskipun masih perlu dielaborasi ke arah teknis dan empiris, dan gagasan besarnya sangat penting untuk menjadi
menjadi titik awal reformasi audit konvensional audit dalam sektor keuangan syariah global. Kemudian untuk selanjutnya yaitu rekomendasi, yang mana rekomendasi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu diperlukannya lanjutan, artikel ini diperlukannya lanjutan untuk menguji kerangka idealisme audit syariah. Audit syariah ini di lingkungan perbankan syariah Indonesia atau di OJK. Kemudian poin yang kedua yaitu lembaga pendidikan tinggi ini, artikel ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi sebagai pengantar mata kuliah audit syariah atau tata kelola syariah. Kemudian poin yang ketiga yaitu penelitian lanjutan ini dapat mengembangkan kerangka komparatif audit konvensional versus audit syariah dalam bentuk matriks atau model. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.